Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan bahasan tentang aplikasi turunan trigonometri. Masih bahasan fungsi naik dan fungsi turun, yaitu merupakan kemonotonan. Ya, kemonotonan. Itu fungsi naik sama fungsi turun. Nah, ini merupakan contoh yang ketiga yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Seperti apa contoh yang ketiga? Ya. Oh, sorry, ini nih, yang C ini contoh ketiga. Bukan. Berarti yang D. Ya, ini contoh ketiga. Contoh ketiga, seperti tertera di layar sebelah kiri, diketahui fx sama dengan, nah, itu, cos x plus 40 ditambah cos x min 20. Ya. Yang ditanyakan yang pertama itu f aksen x. Yang kedua itu adalah x dari f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu interval di mana fungsi naik. Nah, kemudian berikutnya interval di mana fungsi itu turun. Ya, saya akan bahas pembahasannya seperti apa. Simak bahasan berikut ini. Ya, ini yang D, gitu. Yang satu, jalan tengah, f aksen x itu siapa? Nah, itu siapa f aksen x-nya? Nah, akan saya cari di kertas berbeda. Saya cari di kertas berbeda. Nah, ini. Saya tekuk dulu. Nah, akan saya cari di sini f aksen x-nya. Nah, itu kan f aksen x. Fx-nya itu kan sama dengan di situ itu. Cos x plus 40 derajat. Ditambah cos x min 20 derajat. Gitu kan? Nah, ingat, di video pertama sudah saya kenalkan rumus jumlah sinus kosinus. Nah, ini. Nah, ini. Maka yang cocok dalam ini itu ada rumus yang pertama. Yang pertama. Nah, ini sebagai alfanya. Ini sebagai betanya. Oh, nyangkut di situ. Sorry. Ini sebagai alfanya, ini sebagai betanya. Berarti betulnya kan cos alfa ditambah cos beta. Yang cocok adalah rumus yang pertama. Katanya kalau ada cos alfa cos beta itu kan sama dengan katanya apa? 2 cos alfa plus beta. Berarti mencari alfa plus beta dulu dibagi 2. Berarti nanti alfa plus beta per 2. Nah, ini kan alfanya, ini betanya. Berarti ini X plus 40 gitu. Ditambah X min 20 per 2. Karena ini alfa, ini beta. Yang dibutuhkan kan alfa plus beta. Kalau cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos alfa plus beta per 2, cos alfa min beta per 2. Nah ini. X tambah X itu 2X. Nah, 40 ditambah min 20 itu sama dengan 20 per 2. Berarti sama dengan dibagi 2. X dibagi 2, 10. Nah, berarti ini nanti sama dengan
Nah, sama dengan fx-nya itu sama dengan 2. Katanya cos alfa plus beta per 2. Tadi kan alfa plus beta per 2 dicari kan sama dengan x plus 10. Nah, berarti cos x plus 10. Nah, kali katanya itu kan kali. Kali. Ini alfa beta. Dikali alfa min beta per 2. Dicari alfa min betanya per 2. Dicari di bawahnya aja lah. Cukup ini. Ini kan alfanya ini. Ini betanya. Berarti alfa min beta nanti ya sama dengan alfa min beta itu sama dengan X plus 40 dikurangi X min 20 derajat. Kalau ini per 2, maka ini per 2. Karena yang dibutuhkan kan per 2. Itu X, alfa min beta per 2. Nah, X dengan X kan habis. X min X habis. 40 min 20. 40 min 20 berarti 40 tambah 20, 60. 60. 60 bagi 2 itu 30. Nah, berarti ini berarti cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat. Ya. Itu cos 30 derajat. Nah, ini kan fx-nya. Nah, cos 30 itu kan setengah akar 3. Cos 3 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kan 2. Nah, berarti kan sama dengan setengah akar 3. Ini kan setengah akar 3 kalikan 2 berarti akar 3 cos X plus 10 derajat. Ini tuh siapa? Fx-nya. Ini fx-nya. Fx-nya. Kalau ini diturunkan, bagaimana diturunkan? Nah, kalau diturunkan ya sama dengan cos itu turunannya apa? Min sin kan? Sin gitu ya. Sin. Nah, X plus 10. Nah, gitu diturunkan. Depan ini turunannya ini. Tapi min. Turunannya X plus 10 kan min 1. Min 1 karena ada akar 3. Ini ada 3, ini ada akar 3 ini. Ya, min akar 3. Min akar 3. Sin X plus 10 derajat. Itu siapa? F aksen X-nya. Ini saya ulangi. Ini adalah F aksen X-nya. Nah, ini saya singkirkan. Ini saya singkirkan. Selanjutkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang di nah, ini saya hapus dulu. Kembali ke persoalan. Oh, yang D. Oh, yang D ya. Ini A, B, C, D. Ini. Nah, ini. Yang kedua itu, yang kedua itu, yang kedua, fx sama dengan 0, berarti nanti x-nya itu siapa saja. Itu maksudnya. Kalau fx-nya sama dengan 0, x, f aksen x maksudnya. Nah, kalau f aksen x-nya sama dengan 0, x-nya itu berapa saja. Nah, cari di sini. Cari di sini. Nah, ya, f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya kan ini. Min akar 3 sin x plus 10 derajat
sama dengan 0. Sama dengan 0. Kedua rasa luasa bagi min akar 3. Jadinya kan sin X plus 10 derajat sama dengan 0. Berarti sin X plus 10 derajat sama dengan sin 0. Karena sin 0 itu sama dengan 0. Nah, bagaimana solusinya? Menemukan persamaan itu. Nah, ini kan ada. Di video pertama saya kenakan rumus persamaan trigonometri. Rumusnya seperti apa? Ini dia. Nah, ini. Hari ini. Nah, ini. Nah, kan sin fx sama dengan sin t. Maka ini dianalogikan sebagai fx-nya dan ini dianalogikan sebagai t-nya. Itu kan. Maka solusinya bagaimana? Nah, katanya yang pertama itu fx. Fx-nya kan ini. Berarti yang pertama nanti adalah X plus 10 derajat sama dengan 0 plus K 360 derajat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Fx katanya sebelah kiri, Fx sama dengan 180 min P. P-nya kan 0, berarti X plus 10 derajat sama dengan 180 min 0, berarti 180 derajat plus K 360 derajat. Ya, proses. Berarti ini X-nya nanti sama dengan min 10 derajat plus K 360 derajat. Pertamanya, K-nya dimasukkan 0. Berarti X-nya sama dengan min 10 derajat. Kalau K-nya diganti 0. Kalau K-nya di 1, berarti sama dengan 350 derajat. Ya, kalau K-nya 2, pasti berlebih. Sekarang ini. Ini X-nya nanti pasti sama dengan 170 derajat plus K 360 derajat. Untuk K-nya 0, berarti kan 0 ditambah 170. Berarti X-nya nanti sama dengan 170 derajat. Untuk K-nya 1, berarti nanti ketemunya adalah 530 derajat. Sudah berlebih ini. Nah, berarti X-nya berapa saja? X-nya itu adalah min 10. 170. Kan itu kan? Kemudian 350. Kemudian 530. Sudah berlebih itu. Ini saya singkirkan. Itulah dari F aksen X sama dengan 0, X-nya itu ketemu seperti ini. Berarti F aksen min 10, 0. F aksen 170, 0. F aksen 350, 0. F aksen 530, 0. Itu maksudnya. X-nya itu. Itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga. Nah, kembali ke soal. Ini, sorry. Saya hapus dulu. Jawaban yang ketiga. Yang D tadi. Nah, ini. Jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga itu sama keempat. Kita bisa menggunakan itu satu rangkaian. Nah, ini satu rangkaian. Pakai menggunakan ruas garis. Begitu. Nah,
Pas garis. Ini adalah min 10 derajat. Berikutnya 170 derajat. Berikutnya 350 derajat. Berikutnya adalah 530 derajat. Untuk mengecek kebenaran ini ya ke sini 180, maka sini nanti juga 180. Ini 180. Keteraturan matematik seperti itu. Nah, ini itu analoginya seperti bilangan 0 pada garis bilangan. Ini itu analoginya seperti 0 pada garis bilangan, seperti 0 pada garis bilangan. Seperti 0 pada garis bilangan. Nah, pada kita. Yaitu membatasi area positif sama area negatif. Nah, ini membatasi area F aksen positif sama F aksen negatif. Karena kalau cekung ke atas kan F aksen X positif. Kalau cekung ke bawah F aksen X negatif. Nah, kita cek sekarang. Antara min 10 derajat sampai 170 itu ada sudut namanya katakanlah ambil 100 gitu ya. Sudut 1 derajat. Tidak 100 loh ya. Yang penting antara min 10 derajat sampai 170. Misalkan sampai 100 derajat. Kalau X ini diganti 100 derajat, maka ini nilainya kan 110. Ini 110. 110 itu berada di kuadran 2. Sin berada di kuadran 2 itu positif. Karena dikalikan negatif, jadinya negatif. Nah, itu ya. Berarti ini F aksen X-nya negatif. Karena kita ingin menentukan nilai dari F aksen X. Positifkah atau negatif. Berikutnya, di antara 170 sampai 350 itu ada sudut namanya 200 atau 250 lah misalkan. Bisa 200, 250, bisa 300 bahkan. Asalkan di antara 170 sampai 350 untuk menentukan apakah di sini nanti F aksennya positifkah atau negatif. Ya, saya ambil yang 250 misalkan. Misalkan 250 tambah 10 itu kan 260. 260 kan berada di kuadran ketiga. 260 berada di kuadran ketiga. Sin di kuadran ketiga itu negatif. Dikalikan negatif jadi positif. Berarti ini F aksen X positif. Ini ada polanya. Ini pasti nanti F aksen X negatif. Ini tuh naik. Naik. Ini kenapa kok? Sorry. Ini turun. Ini turun karena F aksen X negatif. Turun ini. Ini naik karena F aksen X positif. Ini turun. Nah, tapi di situ kan dibatasi yang pertama itu. Yang ketiga itu 0, itu batasnya kan 0. 0 sampai 300 0 derajat sampai 360 derajat batasnya itu. Nah, saya akan menjawab yang ketiga. Dari gambar ini bisa menjawab 3 dan 5. Yang ketiga itu yang kan interval di mana fungsi naik. Interval di mana fungsi naik. Nah, itu kan yang positif. Berarti ini apa? 170 derajat kurang dari X kurang dari 350 derajat. Ini naik. Karena F aksen X positif. Di antara 0 sampai 360 tidak ada yang positif lagi. Ini negatif, ini negatif. Baru keempat. Menjawab yang keempat. Turun, baik turun kan antara min 10 sampai 170. Tapi dia kan batasnya 0. 0 itu antara min 10 sama 170 bernilai negatif. Berarti nanti 0 derajat kurang daripada X kurang 170. Tapi ini tidak ada sama dengan karena ini pembatas 170 itu F aksen 170 itu sama dengan 0 nanti. Karena
min 10, 170, 350, 530 diperoleh dari f aksen sama dengan 0. Berarti f aksen min 10, 0, f aksen 170, 0, f aksen 350, 0, f aksen 530, 0. Gitu. Yang lagi yang ini, yang negatif. Berarti 350 derajat tidak ada sama dengannya. Tidak ada sama dengannya. Nah, ini baru sama dengan. Nah, kenapa ada sama dengan? Karena 360 antara 350 sampai 530 di mana f aksen x-nya sama dengan 0. Itulah jawaban soal D. Soal D. Itu jawaban soal D. Nah, untuk melatih agar pemahaman kalian menjadi lebih baik, gitu, maka harus berlatih. Ya, ini latihannya. Nah, ini silakan dikerjakan. Yang E seperti itu. Kemudian ini juga dikerjakan. Yang F ini. E sama F dikerjakan. Ingat, untuk mengerjakan ini E dan F menggunakan bantuan rumus selisih dan jumlah sinus dan maksudnya itu jumlah dan selisih gitu ya. Jumlah dan selisih sinus kosinus. Kurang. Itu sebenarnya jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi untuk menyelesaikan tadi bantuannya adalah jumlah dan selisih sinus kosinus seperti nampak pada layar sebelah kiri itu. Ya. Jadi untuk mengerjakan tadi butuh ini. Ini D, E, F, F ini butuh rumus tadi. Jumlah dan selisih sinus kosinus butuh rumus itu. Oh sorry ini. Nah, itu saja kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.